Ada yang tanya sama gue, barusan aja nih WA nih. Ya, ini pelajaran buat kita semua. Nah, dia nanya begini, langsung to the point nih. Apakah perlu punishment buat karyawan yang sering telat? Oke, kalian boleh kasih masukan ya di kolom komentar, tulis aja kira-kira kalau tim lu sering terlambat, bahkan dia seorang leaders, kira-kira apa yang akan lu lakukan? Perlu di punishment atau enggak? Ini perspektif gue ya, gue langsung to the point, jawab aja, pecat aja. Jadi menurut gue gini loh, kalau lu punya tim yang sama-sama, kita kan mau menuju satu tujuan, kita pengen nyampe satu tujuan, dan ketika tim lu tidak mensupport lu untuk mencapai tujuan lu, buat apa dipertahankan? Kalau gue simple aja gitu, jangankan barista ataupun head bar atau leaders ya dalam usaha lu, partner aja kalau udah nggak satu tujuan, mendingan udahan gitu, nggak usah kerja bareng. Kan gue punya pengalaman ya, kalau partner bermain tidak jujur. Sekarang misalkan lu punya partner tapi dia tidak jujur lah dalam hal keuangan, kira-kira lu pertahanin atau enggak? Kan jawabannya jelas enggak dong. Ya enggak. Apalagi udah nggak sejalan. Jangan kan leaders ya, partner aja bisa kita bubar gitu soal kerjasama. Jadi poinnya udah jelas, kalau misalkan lu punya karyawan sering terlambat, ya pecat aja. Masih banyak yang mau kerja. Gue sih simple aja gitu. Coba kalian gimana? Ayo, bentuknya. Nah, dia nanya nih, sering telat punishmentnya apa? Gue bilang perlu di punishment. Bentuknya seperti apa? Pecat. Terus dia nanya potong pembagian teks saham atau apa? Gue nggak tahu ya posisinya ini, dia itu punya saham atau enggak di usaha lu. Tapi menurut gue kalau lu punya orang tidak bisa mensupport lu untuk mencapai tujuannya lagi, ya udahan aja gitu, nggak usah diperpanjang. Kecuali dia telatnya ada something yang, misalkan telatnya begini loh, kenapa sih telat itu cukup penting? Menurut gua bukan soal cuma waktu, tapi ini menunjukkan attitude orang gitu, attitude tim lu gitu. Kalau misalnya dia sering terlambat, sering ya, ini artinya katanya sering terlambat. Nah, telat itu misalkan ada kejadian yang memang tidak bisa diduga, misalkan ketika dia berangkat kerja kejegat demo macet dan membuat dia terlambat gitu ya. Tapi kan ketika macet demo itu ya dia pasti ngasih kabar dong ke lu, ya kan? Jadi bukannya keterlambatan yang memang habit, keterlambatan yang memang ada faktor di luar yang nggak bisa dikontrol sama orang itu, yaitu situasi di jalanan yang di luar prediksi dia. Telat kita bisa maklumin, tapi kalau udah sering ya besok bentar-bentar ada ini ada itu, sering terlambat, menurut gue sih berhentiin aja gitu. Jadi bukan berarti baru telat sekali langsung lu udahan, nggak gitu juga sih. Tapi maksud gue ini soal habit, attitude. Kalau misalkan dia udah nggak bisa udah mengganggu, apalagi leader, udah mengganggu stabilitas tim yang lu bangun, lu sebagai CEO atau lu sebagai manajer di tempat lu bekerja, di usaha lu, sebaiknya SP1, SP2 masih begitu juga udahan. Gue pernah juga kok berhentiin barista gue yang menurut gue mengganggu stabilitas tim. Jadi dia udah join, gue kasih kesempatan sebulan, gue ngasih kesempatannya bahkan 3 bulan. Sebulan coba dulu, gue review lagi di akhir bulan, lu begini kira-kira gue kasih kesempatan sebulan lagi nih buat lu terus coba belajar. Udah gitu sebulan masih begitu juga dampaknya, gue lihat nggak bagus sama tim. Gue coba sebulan lagi, 3 bulan, ya akhirnya gue ambil keputusan. Jadi untuk menjadi seorang leaders itu lu siap terima resiko tidak disukai sama karyawan atau bawahan lu.
Tapi ya gue tipe orang apa adanya, gue mengatakan apa yang gue perlu katakan, gue putuskan apa yang perlu gue putuskan, ya udah gitu. Jadi jangan pernah ragu buat ngambil keputusan sama tim lu yang lu nggak bisa ajak kerjasama. Kalau dia nggak bisa lu ajak kerjasama, ya udahan aja gitu. Jadi gue pernah ngalamin, tapi gue kasih waktu 3 bulan waktu itu. Sebulan gue review, 2 bulan review, 3 bulan akhirnya udahan gitu. Mohon maaf ya, gue nggak bisa kerjasama bareng lu. Gimana? Mudah-mudahan kalian para owner, para business owner, manager dan atau CEO di level UKM harus berani ngambil keputusan, walaupun gak suka, walaupun gak enak ya. Even kalau itu partner lu sendiri, kalau ada hal-hal di luar yang membuat tujuan lu tidak akan tercapai, gua rasa lu perlu ambil keputusan sekalipun itu berat. Bahkan siap resiko terima kehilangan gitu, partner lu ataupun temen lu gitu. Jadi ya gua rasa gitu sih. Kalau lu punya saran yang lebih baik atau ada hal yang lebih baik, silakan tulis di kolom komentar dan kita diskusi bareng. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.